YWSN itu sebenarnya dibentuk atas dasar kebutuhan banyak orang. Karena daripada awalnya KCI terbentuk atau dulu yang disebut KCB, KC Bandung ya, itu saya rasa dulu Suhu dan para senior tidak membentuk yayasan terlebih dahulu. Nah, yayasan ini terbentuk kurang lebih 12 tahun setelah kelompok-kelompok studi belajar Lamrim itu membutuhkan wadah yang lebih permanen. Nah, secara singkat, kenapa YWSN diberdirikan? Jadi kalau kita lihat dari namanya saja, Yayasan Wilwatikta Sripala Nusantara. Nah, kata Wilwatikta itu sendiri berasal dari kata buah wilwah yang pahit ya, yang merupakan inspirasi dari kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Buddhis terbesar di dalam sejarah Nusantara. Nah, sedangkan Sripala itu sendiri berasal dari kata Sanskrit yang berarti adalah buah yang agung dari Nusantara yang menunjukkan pada bumi Indonesia. Wilwatikta Sripala Nusantara ini adalah yayasan yang mengakomodir, mewadahkan, dan juga mewarisi nilai-nilai Majapahit yang agung di bumi Indonesia. Memang luar biasa sekali visi dari guru spiritual kita yang sangat visioner. Saya ketika dulu tahun 2012 ketika diajak untuk 2010 ya, sebenarnya embrio dari YWSN itu 2010, tapi legalnya resminya 2012. Saya sampai merinding bulu kuduk saya mendengarkan makna dari kenapa YWSN didirikan. Makanya di ketua Dewan Pembina dari YWSN adalah Suhu sendiri dan beserta ada 3 sangha dan kemudian ada 3 umat awam yang dipercaya untuk dapat mengemban ataupun bersama bekerja dalam tim untuk memikirkan perkembangan KCI. Jadi mungkin dari jumlah orang ya, kalau dulu 100 orang, tapi waktu kita antusiasme dari orang-orang Indonesia itu besar sekali. Jadi waktu pertama 2005 itu kita sudah mengadakan retret itu 10 orang. Terus setiap tahun itu meningkat dan saya rasa sampai sekarang terakhir self itu kan sampai 800 atau 1.000 orang misalnya gitu ya. Nah jadi memiliki satu tim yang full time dan bisa melayani gitu ya, ataupun menerjemahkan konsep dan mengimplementasikannya itu. Jadi kita butuh satu tim yang memang berdedikasi. Legalnya kenapa yayasan? Karena memang pada saat itu center belum memiliki tempat bernaung. Nah, karena waktu itu kita masih sewa, kalau tidak salah sewa rumah di Jalan Sampurna, dan ketika itu akhirnya berubah di Jalan Sederhana, dan itu kan butuh satu wadah resmi ya. Nah, jadi memang ada 2 aspek, satu menampung kegiatan komunitas, dan yang kedua adalah senternya secara resmi dijadikan hak milik gitu. Sebenarnya KCI agak unik karena dia tidak mengadopsi dari luar. Misalnya kita belajar sesuatu pada saat kita kuliah, terus kemudian kita balik, dan cenderung kalau di organisasi di luar kita akan cenderung untuk yang ini bagus, kita ingin mengimplementasikannya ke dalam. Nah, aku tidak melihat hal itu di KCI. Yang KCI lakukan adalah kenapa disebut organik. Jadi ibarat layaknya seorang anak yang dia belajar merangkak, dia belajar bicara, dia belajar berdiri sendiri, berdikari. Nah, seperti itulah KCI. Nah, sehingga evolusinya itu dia pelan namun pasti gitu. Tapi kuncinya di sini adalah sesuai kebutuhan. Bukan seperti misalnya kita bangun rumah itu bangun dulu semuanya pakai arsitek, direncanakan dari awal, tidak seperti itu. Jadi kalau perjalanan KCI itu, kita butuhnya apa? Ada yayasan, buat yayasan. Terus, kita butuhnya apa? Ada tim manajemen, buat tim manajemen. Jadi dia
seperti siklus manusia yang organik, jadi dia perkembangannya juga organik. Memang titik di mana KCI menentukan arah depannya itu yang lumayan historical itu adalah tahun 2007, di mana itu di situ kongres pertama KCI, perwakilan setiap angkatan berkumpul dan kita membuat makalah ya. Jadi bukan pas mahasiswa saja ya buat makalah, kita buat masing-masing buat makalah dan kita menuliskan apa impian kita untuk KCI. Nah, di situ ada beberapa opsi, tapi akhirnya kita menghasilkan dua hal dalam kongres itu. Yang pertama adalah visi dan misi KCI, dan yang kedua adalah keputusan kita akan membangun biara. Tapi pada saat kita memutuskan itu, terus bagaimana cara memulainya? Seperti itu, karena kita tidak punya pengalaman sama sekali, kita hanyalah anak mahasiswa yang tidak punya apa-apa, nah sehingga kita tidak punya ilmunya juga, jadi kita sebenarnya benar-benar tidak memiliki apa-apa pada saat itu. Kita hanya memiliki visi Suhu, dan Suhu memiliki bakti pada seorang guru, dan pada saat itu akhirnya dengan modal itu kita berjalan ke depan. Jadi butuh waktu sekitar 4-5 tahun kita mempelajari sistem, kita mempelajari organisasi. Dari situ akhirnya keputusan keduanya itu adalah 2012 ketika akhirnya kita membentuk satu tim manajemen full untuk membantu, khususnya membantu Suhu dan Sangha, karena Sangha juga semakin banyak dan Sangha butuh waktu khusus untuk belajar. Nah, sehingga segala urusan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran itu disupport penuh oleh umat awam. Intinya adalah kata organik tadi. Organik dalam arti KCI itu kan sebenarnya melihat ataupun mengurus siklus hidup manusia. Dan perspektif kita tidak hanya satu kehidupan, tapi 3 kehidupan. Sama seperti konsep karma dan paticca samuppada. Jadi bagaimana satu karma itu dia bisa bergerak dan dia bisa berbuah dalam 3 siklus. Nah, jadi perspektif kita adalah bukan hidup ini, tapi kehidupan berikutnya. Nah, sehingga kenapa banyak organ? Karena itu yang tadi saya katakan, organik, itu dibutuhkan oleh KCI. Nah, ketika dia butuh, dia akan muncul. Kalau karmanya matang, dia akan muncul. Karmanya belum matang, dia nggak akan muncul. Jadi seperti itu. Meskipun udah diusahakan banget gitu, misalnya contoh biara, kita sudah ada keputusan itu 2007. Tapi realisasinya tuh 13 tahun kemudian, 2007, peresmiannya 2019, ya kan? Butuh waktu agar karmanya matang. Pertama itu aku ingat 2012 ya, kan aku ada jeda, aku ambil S2 2010, terus aku baru balik lagi ke Indonesia 2012. Nah, pada saat udah aku kembali, aku menemukan waktu itu diskusi dengan Suhu dan teman-teman, bilang bagaimana ya caranya kita mengelola. Nah, ada satu kalimat yang dikeluarkan oleh Suhu, yaitu adalah menawar duniawi. Dari satu kalimat itu, aku melihat, sebenarnya Dharma itu kapan dibutuhkan oleh semua orang? Ketika dia sulit, ketika dia menghadapi titik-titik kritis dalam hidupnya. Dan itu sama hal waktu aku di S2 itu aku belajar kebijakan publik, dan di situ ada kebijakan social policy ya, ada kebijakan sosial. Nah, itu disebut alur hidup. Jadi ada yang namanya life course cycle, di mana satu negara itu bagaimana cara dia mengurus warganya sehingga seluruh kebutuhan hidupnya itu dapat diakomodir di negara, ya, khususnya beberapa contoh di negara persemakmuran. Nah, dari situ aku coba share bahan yang aku dapatkan, dan ketika itu Su bilang, wah ini sangat baik sekali kalau misalnya bisa diterapkan di KCI. Karena konsep filosofis dari SAIS itu adalah gotong royong. Waktu itu sempat dia berevolusi. Pertama-tama awalnya orang berpikir itu melayani. Nah, itu keliru. Karena sebenarnya ketika ada pesamuan berkumpul, secara konsep bagaimana KCI berbeda dari yang lain, itu adalah konsep di kestaraannya. Bagaimana pesamuan Sangha dan pesamuan umat itu dia sejajar. Nah, sejajar itu dalam arti siklus sama-sama manusia, sama-sama makhluk hidup, sama-sama ingin bahagia, dan dia berproses. Nah, karena dia berproses secara organik, dari yang dulunya mungkin dianggap bahwa SAIS itu kayak seperti premi
premium membership, tapi sekarang sudah mulai mengarah ke filosofi yang benar yang awalnya yaitu adalah dia prinsip gotong royong, di mana sangha dan umat awam saling membantu. Jadi dari sini simbol dari 3 Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha diwakili oleh aktivitas guru, dan yang kedua adalah dharmanya, kegiatan belajar mengajarnya. Nah, itu dinaungi juga oleh SAIS. Dan yang ketiga adalah komunitasnya. SAIS itu ada perlambangan untuk dia melestarikan perwujudan dari 3 komponen Triratna ini. Kenapa dia bisa membuatnya menjadi semakin solid? Karena filosofinya 3 tadi, persamaan, gotong royong, dan menawar duniawi. Nah, ini menarik ini. Sebenarnya asal muasalnya itu cara kita melihat perspektif fenomena ya. Apakah kita masih melihat dharma dan kehidupan sehari-hari itu seperti minyak dan air? Kita berusaha mewujudkannya tidak seperti itu. Bagaimana satu manusia itu dia dapat mengoptimalkan kapasitas dia dan potensi dia untuk berbuat baik. Kenapa bisa dia aktivitasnya sangat besar? Pertama karena memang inspirasi dari guru kita besar. Itu yang paling pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang berusaha mengakomodir kebutuhan, itu yang pertama tadi yang organik. Dan yang kedua adalah tidak melihat itu seperti minyak dan air. Tadi karena pertanyaannya kan kenapa kok ada yang spiritual banget, ada yang sampai duniawi. Sebenarnya tidak dapat dilihat dengan perspektif itu. Karena misalnya ketika seseorang dia belajar lamrim, kemudian dia memiliki hati yang baik, pasti ketika ada yang butuh ataupun ada kebutuhan, biasanya pasti dia akan berusaha ya sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi ya di sini karena kita mengelola manusia, siklusnya pasti memang banyak kebutuhannya kan. Nah, itu berusaha diakomodir dalam bentuk program-program. Dan kemudian kita berusaha memperbesar cara kita untuk mengakomodir kecenderungan banyak makhluk. Nah, dari situ tentunya keluar programnya sangat banyak ya. Itu intinya untuk mengakomodir kecenderungan manusia yang berbeda-beda gitu. Bagaimana mereka cara menangkapnya. Tapi kalau dari perspektif kita, seorang praktisi lamrim kalau sesuai dengan visi dan misi dari KCI, itu adalah bagaimana dia mempelajari hati yang baik, kemudian dia mewujudkannya. Nah, makanya kenapa ada Trio Heart, itu adalah perwujudan dari untuk lingkungannya, dan kenapa ada Wirwatikta Foundation untuk perwujudan pendidikannya, dan bagaimana di sisi lain kenapa dia sampai ada Atma. Nah, itu karena batin, siklus batin, kebutuhan orang ketika dia mengalami masalah dalam hidupnya, dia butuh seseorang ataupun satu wadah untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan dia atau setidaknya meringankan. Ada sayap-sayap yang lain yang seakan-akan dia tidak berhubungan. Mungkin tantangan yang paling besar itu ketika mungkin orang yang mau ditolong nggak mau ditolong ya. Itu yang paling heartbreaking sebenarnya. Dan ya dalam siklusnya pasti ada beberapa titik di mana kita merasa apakah perjuangan ini sepadan, misalnya seperti itu. Nah, tapi waktu itu kalau ketika pada masa-masa itu guru selalu mengingatkan ya, guru selalu bersama kamu, jadi kamu jangan jangan menyerah. Nah, ya kata-kata itu yang suka bisa memegang semangat kita gitu ya. Nah, kalau untuk bahas bahagianya justru ya kebalikannya. Pada saat ketika misalnya melihat generasi muda ataupun orang baru ataupun kalian gitu ya, anak-anak yang baru datang itu semangat dan juga mereka mau sangat dibutuhkan. Saya rasa ini adalah satu titik di mana kita beranjak dewasa, anak-anak yang baru juga beranjak dewasa, dia ingin aktualisasi. Nah, estafetnya itu terjadi. Saya akan bahagia ketika ada orang lain yang bisa meneruskan dan melanjutkan perjuangan ini. Tentu itu adalah bahan bakar yang utama, dan saya lihat bagaimana Rinpoche dan juga Su sangat bersemangat ketika ada generasi muda yang bersemangat belajar lamrim. Pertama keluarga, kedua adalah sahabat, dan yang ketiga perjuangan. 3 kata itu maknanya bagiku.
Itu melihat bahwa manajemen yayasan ketika itu kasihan, overload kan, banyak pekerjaan yang tumpang tindih. Jadi itu melihat memang perlu untuk set up sebuah unit baru yang lebih specialized gitu. Jadi makanya dibentuklah yayasan ini. Banyak PR yang ketika itu minta saya untuk lakukan ketika itu ya, saya diminta untuk survei ke Gramedia segala macam untuk, jadi maksudnya Su berusaha membuat saya memahami apa yang ada di benak beliau gitu. Jadi suruh saya dikasih PR untuk pokoknya usukan ke semua Gramedia, pelajari buku-buku yang ada di sana, atau buku-buku Buddhis itu seperti apa, terus membandingkan bagaimana kamu lihat kasihan nggak buku-buku Buddhis itu seperti itu, mengasihan sedemikian kasihannya begitu dibandingin dengan buku-buku agama lain yang jauh lebih progresif ya, sangat kontekstual dan sangat happening gitu, sangat mengikuti tren gitu. Dan sedangkan umat Buddhis sendiri, buku-buku Buddhis itu sangat jarang sekali, bahkan satu rak itu kan di sharing cuma satu baris saja gitu. Dan jadi buku sendiri itu juga memiliki dua makna. Jadi selain melestarikan juga, kita juga memang buku ini jadikan sebagai media untuk pengembangan gitu, untuk memperkenalkan orang-orang terhadap lumbering ini. Juga makanya kita juga melakukan campaign melalui internet, melalui sosial media dan sebagainya. Salah satu kegiatan pelestarian yang menurut saya sangat-sangat luar biasa itu adalah semua rekaman teaching Rinpoche selama 30 tahun kemarin itu yang masih dalam bentuk kaset analog itu akhirnya berhasil diselamatkan, meskipun tidak 100%, memang agak miris juga, jadi tidak berhasil diselamatkan karena kita sedikit telat, tapi minimal itu berhasil dilakukan gitu, sekian persen kita berhasil diselamatkan, kita digitalisasi dan kita akhirnya simpan dalam bentuk digital file yang lebih aman, dan juga kita juga sudah berhasil melakukan 2 buku tersebut kan dalam sumber dari Rinpoche kan, dan ini untuk ketiga itu juga akan terbit tahun ini. Maksud dari aspek pengembangannya ya tadi itu kita berusaha semakin banyak orang mengenal Lamrim lah, ceritanya begitu. Kemudian kalau terkait PT, sebenarnya itu juga kan bukan sesuatu hal yang baru. PT Telaga Sembeni Sumberadong itu didirikan di tahun 2016. Di tahun 2012 itu sudah mengatakan hal itu di buku tersebut. Dan tapi saya juga tahu bahwa even sebelum tahun 2012, zaman ketika saya masih hilang ketika itu sudah banyak merintis usaha-usaha seperti uji coba budidaya jamur, laundry, catering, segala macam, ya kan, kepeng, itu jualan barang Buddhis. Nah itu setahu saya jauh sebelum itu lagi. Makanya saya bilang, saya sampai sekarang masih takjub dari entah itu inspirasi yang ada di benak beliau itu, entah sudah ada itu dari kalbar kapan, saya nggak tahu. Nah jadi di tahun 2016 itu sebenarnya oleh PT ini didirikan, tapi sebenarnya apa-apa yang ada itu sudah ada jauh sebelum itu. Jadi PT ini akhirnya didirikan dengan tujuan untuk memprofesionalkan unit-unit bisnis ini, dengan tentu saja tujuan akhirnya itu adalah ingin bahwa anak-anak itu bisa termandirikan dan mereka itu secara spiritual dan material itu bisa kenyang, karena praktik spiritual itu butuh komitmen 100%, tidak bisa aja seperti anak-anak KMB gitu yang ketika lagi nggak ujian terus mereka datang bantu panitia 1-2 bulan, habis itu lagi ujian semua hilang gitu. Jadi nggak bisa seperti itu, jadi butuh komitmen semua hidup. Karena itu makanya kebutuhan material spiritual itu harus terpenuhi secara holistik. Jadi ini latar belakang pembentukan unit bisnis seperti PT dan seperti itu. Koperasi juga sama sebenarnya. Saya juga setahu saya dari zaman sebelum beberapa tahun sebelum itu pun sebenarnya sudah menginisiat ide ini dan sudah melobi beberapa anak untuk menjalankan usaha koperasi seperti itu gitu. Dan kembali lagi juga memang concernnya hanya itu. Dari otak hanya sederhana bahwa anak-anak chip in, mereka kontribut karma ke situ. Dengan karma gotong royong sekian ratus orang ini kan karma positif, 50.000, 110.000 itu kan karma baik yang dikontribut orang ke situ rame-rame, itu dikelola, dan habis akhir at the end of the year itu dibagikan sebagai sisa hasil usaha ke anak-anak lagi, supaya anak-anak itu mereka itu mempunyai penghasilan income selain dari misalnya gaji dari yayasan ataupun misalnya orang yang enggak pun mereka tetap bisa. Semua aktivitas yang dari suhu yang dilahirkan dari rahim suhu itu saya lihat itu semua benar purely 100% semua itu selalu memikirkan kebutuhannya kita sendiri sebagai murid-murid beliau, sebagai anak-anak beliau.
bagaimana memenuhi kebutuhan itu, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Bagaimana kita menjembatani ekspektasi suhu dengan apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana kita harus berupaya keras untuk mentranslate apa yang menjadi aspirasi suhu, lalu bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam bahasa yang bisa diterima dan dilaksanakan di lapangan. Tantangan berikutnya juga ya, apalagi sekarang kita lihat 2 tahun terakhir gini ya, kita sudah bicara mengenai masa milenial, Gen Z, Gen Y, segala macam. Ya, itu another tantangan. Sebenarnya itu kalau kita mau pretelin secara lebih filosofis lagi, ya itu sebenarnya itu tantangan Buddha Dharma secara keseluruhan ya. Ini tidak bicara mengenai individu ataupun sebuah generasi secara spesifik. Buddha Dharma itu memang kemerosotan dari aspek kita sebagai manusia dalam berusaha memahami Buddha Dharma itu, bagaimana menyeimbangkan dua sayap itu, melestarikan dan menyebarluaskan. Di satu sisi menyebarluaskan itu mengandung sebuah konotasi bahwa kita harus bisa menjual Buddha Dharma yang sebenarnya sudah berusia 2.500 tahun, yang sudah obsolet. Gitu. Kalau kebahagiaan, kalau bagi saya pribadi ya, saya itu kalau misalnya mendapat kabar dari anak-anak bahwa buku ini sudah terbit loh gitu, terus di grup saya itu senang sekali itu bagaimana ceritanya. Saya nggak tahu dia bisa dari kata-katakan itu kalau misalnya buku ini akhirnya terbit gitu kayak kemarin, buku ini terbit sudah terbit loh, udah terbit. Wah, saya perasaan itu kayak seneng gitu. Terus melihat hal positif, acara begini yang benar-benar tak tahu Lamrin datang, mereka tertarik dan menanyakan tentang Lamrin. Buku ini akhirnya berhasil diimpact oleh sekian orang, tersebar ke sini-sini. Kabar-kabar seperti itu yang bagi saya sih itu yang menjadi bahan bakar ya buat saya gitu, yang men-charge gitu. Yang pertama itu adalah bahwa ini adalah aspirasi guru. Aspirasi guru untuk apa? 1, untuk melestarikan dharma. 2, untuk menyebar luaskan dharma. Jadi kalau mau dirangkum jadi 3 kata yaitu 1, bahwa ini adalah guru. 2, ini melestarikan, yaitu ini adalah aspirasi guru untuk melestarikan. Yang ketiga itu adalah aspirasi guru untuk menyebar luaskan. Jadi 3 kata itu sih, guru, pelestarian, dan pengembangan. Di balik semua proses itu kan ada pengorbanan. Dan pengorbanannya waktu, energi, hidup kita, ya. Jadi itu semua kita persembahkan sebagai salah satu persembahan batin kepada guru kita, semua makhluk. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa memang tantangan terbesar itu adalah estafet ini. Karena tidak mudah dalam arti tadi yang seperti Kojo sampaikan, bagaimana menerjemahkan. Tapi sekarang kita berusaha untuk menelurkan program yang memang kaderisasi kita benar-benar susun. Karena terus terang ketika 20 tahun pertama ini kita sprint mainnya ya, padahal kita butuh maraton gitu. Jadi siklus perjalanan dari knowledge transfer ini yang saya rasa di tahun ini itu adalah gongnya. Gong dalam arti estafet ini dilakukan sehingga generasi yang lebih muda itu dapat berkiprah dan rise and shine. Sama seperti dulu saya ingat sekali tahun 2005 itu sama sekali nggak paham apa-apa. Bahkan belajar Lamrim pun belum. Tapi kita harus menjadi panitia Lamrim, retret Lamrim, dengan tradisinya yang sangat kental, dengan semua ritualnya yang sangat kental. Nah dari situ secara perlahan prosesnya itu kan memang kita digroom langsung oleh suhu ya. Nah tapi saya ingat ada beberapa anak yang muda sekarang mengatakan, oh iya kan sekarang kita agak jarang terima teaching yang langsung dan sebagainya. Nah itu semuanya kita harus sistemkan. Tapi sistem bukan segalanya. Karena sistem apapun itu adalah balik lagi ke orang yang di belakangnya. Jadi manusianya ya. Jadi manusia ini faktor yang paling penting dan butuh konsentrasi fokus agar dapat bisa estafet ini berjalan dengan berkesinambungan. Sukanya itu ketika mungkin assessment tahun ini itu saya sangat bahagia melihat hasil dari anak-anak dari staf yang sudah berkiprah lama itu bisa dipromosikan. Dia juga sudah bisa menghandle sendiri
segala kebutuhan, tidak hanya aspek organisasi, tapi diri dia sendiri dan juga orang lain secara banyak. Dan itulah kenapa saya yakin dengan generasi yang selanjutnya bahwa mereka mampu untuk memegang tanggung jawab berikutnya dan menerjemahkan ke sistem yang mungkin terus terang kalau misalnya milenial kayak tadi Kojo bilang menjembatani lintas generasi. Nah, itu yang kita lakukan, balancing lintas generasi. Karena KCI itu luas, dia beragam sekali dari yang muda masih balita sampai ke lansia, termasuk diri saya pribadi, ya kan? Di mana saya melihat bahwa siklus 15 tahun ini memang sudah waktunya untuk dia di handover untuk dia bisa berevolusi lebih baik. Sama halnya dulu tongkat estafet itu diberikan ke saya dan beberapa teman-teman. Ada beberapa nama yang saya rasa nanti akan diakomodir di wawancara-wawancara yang lain ya. Saya dulu kan memang datang dari dunia profesional, terus kita punya sebuah idealisme bahwa supaya estafet berjalan, sesi berjalan dengan baik, itu perlu dihandle secara profesional. Tapi semakin lama, saya melihat bahwa kunci itu sendiri, saya setuju dengan Ibu tadi bahwa kunci itu adalah mau sistem seperti apapun juga tetap adalah manusianya yang kuncinya di situ. Tapi manusianya lalu bagaimana supaya manusianya itu berqualified untuk menjalankan sistem itu? Posisi saya sekarang berbeda dengan misalnya 10 tahun saya yang lalu yang perspektifnya adalah profesionalisme. Saya sekarang justru melihat bahwa kata kuncinya satu, Lamrim. Jadi saya lihat sekarang banyak sekali segala sistem, segala macam itu karena dengan metode-metode yang relatif disiplin ilmu yang baru ya, seperti hipnoterapi lah, seperti apalah gitu. Itu saya kira itu semuanya bisa di benchmark ke Lamrim gitu, dan positif negatif dari sistem itu, disiplin ilmu itu semuanya kelebihan dan kekurangan itu semua benchmark ke Lamrim. Dan menurut saya ya dengan Lamrim ini baru ya ini memang stole dari kita, dari KC, dari Kadampa, daripada kita Gelupa kan. Jadi ya bagaimana membuat Lamrim itu mengkristal di manusianya sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik, estafetnya berjalan. Jadi menurut saya itu kunci. Dan ini yang memang Guru Atisa sudah 1000 tahun. Sistem itu kan berjalan, Kadampa ini sudah berumur 1000 tahun. Dan yang Geluk sendiri sudah berumur 600 tahun. Dan kata Ibu tadi, kita baru 20 tahun. Jadi harusnya kalau kita meneladani sistem Kadampa dan sistem Gelupa, yang mana itu adalah Lamrim itu sendiri, ya harusnya itu bukan sesuatu yang mustahil bahwa kita juga bisa mencapai angka itu juga di kemudian hari, 610 tahun. Saya sempat menghilang kan beberapa tahun, 8 tahun saya menghilang, saya kerja di bank, sempat di luar negeri juga, terus pulang. Lalu memang tangan-tangan tak tampak dari para Buddha, dari para guru yang menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga memaksa saya untuk menempuh jalan ini. Menarik sekali sebenarnya kata memaksa ini. Saya waktu itu ya memang karena satu dan lain hal mengalami permasalahan hidup kan, dan akhirnya ya tangan-tangan tak tampak kan saya syukurin sebenarnya, karena kejadian-kejadian itu yang akhirnya membelokkan jalan hidup saya dengan senang hati. Dalam pemikiran saya, KCI itu sudah menjadi bagian dari hidup. Manusia itu punya peran berganda, ya. Dia punya beberapa peran. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan peran-peran itu? Nah, itu kan dia harus ada satu pegangan hidup, ya kan? Paradigma hidup. Nah, ketika kita memilih Lamrim, maka kita sudah ibaratnya menaruh diri kita dalam track sehingga mainstream kita itu diberkahi. Tadi yang Kojo katakan tangan-tangan tak terlihat itu. Nah, pada awal mulanya memang skillful Min Suhu yang saya rasa dan juga teman-teman yang lain yang saya suka itu adalah bagaimana kerja gotong royong itu bisa benar-benar terasa ya kalau di KCI. Tapi memang dalam hal sepanjang tahun ini, kalau kita bicara yang bisa melihat secara keseluruhan, itu sedikit orang. Karena setiap orang itu memang punya perannya masing-masing. Tapi ketika sudah bicara keseluruhan organisasi, nah kita membutuhkan satu teman diskusi, ya kan? Karena
tidak mungkin kita dapat menyelesaikan permasalahan sendirian. Itu impossible. Itu nanti akan burn out. Kenapa waktu itu pilih KCI? Karena itu. Saya pilih karena teamwork-nya. Gitu. Saya pilih karena ada kesempatan untuk bicara bareng-bareng bersama, berdiskusi dan memikirkan solusi gitu ya. Saya melihat ada satu semangat militansi, bisa dikatakan itu ya, dari teman-teman sekalian, dan itu yang menginspirasi ya. Karena saya tidak menemukan itu di tempat lain. Meskipun saya secara profesi saya bekerja di tempat lain, maksudnya meskipun ranahnya sama, non-profit gitu ya, tapi memang mungkin isu fokus dan skalanya memang berbeda. Di situ saya melihat inspirasi dari Lamrim itu sendiri, dia memberikan solusi di hidup kita gitu. Dia membuat orang menjadi mandiri, dia membuat orang menjadi independen, dan dia bisa menjadi mercusuar bagi yang lain. Dari mana satu orang dia bisa tumbuh bagaikan teratai yang dia bisa menginspirasi orang lain dengan keindahan dia. Disinilah titik di mana saya rasa itu yang terjadi sama anak-anak KCI sekarang juga. Ada beberapa yang seperti itu, ada mungkin yang masih kuncup dan masih di bawah lumpur. Tidak masalah, kita tunggu saja. Sama seperti ya guru suka mengatakan, berapapun kali kehidupanmu, saya akan tetap menunggu kamu. Nah, itu prinsip yang kita harus pegang ketika kita sedang melakukan berusaha gitu ya untuk menolong ataupun membantu baik diri sendiri ataupun orang lain. Pengalaman saya membantu suhu ya, perbedaannya organik lawan sistemik. Kalau kita bicara organik, berarti dia butuh waktu. Itu bisa plus sekaligus minus. Plusnya adalah kalau orang dia akan jadi gitu. Tapi minusnya adalah dia butuh waktu lama sekali. Kalau misalnya di luaran sana, pasti itu sangat target oriented. Jadi kalau secara filosofis, apalagi kita bicara sistem-sistem pekerjaan yang kapitalis, dia mengubah manusia menjadi robot. Jadi hatinya dipangkas. Tidak ada konsiderasi terhadap emosi, perasaan, ataupun hak dia sebagai seorang manusia. Jadi di sini bedanya kalau di sistem yang lain, dia pasti cepat buahnya, hasilnya. Karena dia tidak peduli proses. Jadi apapun bisa dilakukan. Nah, sebenarnya KCI dalam posisi di mana dia harus mencari balance ini. Karena KCI bukan yang dulu lagi di mana kita terdiri dari volunteer. Sekarang roda telah digerakkan oleh orang-orang yang mendedikasikan hidup dia 24 jam, 365 hari. Nah, kita harus memikirkan kesejahteraan, kita harus memikirkan kebutuhannya. Nah, sehingga balancing ini secara perlahan, karena kalau misalnya kita bilang sistem, banyak orang yang mungkin melihat organisasi Buddhis atau non-profit itu sangat tidak profesional, ataupun tidak bisa gitu. Karena cukup profesional sesuai kebutuhannya ya. Kita tidak berusaha mengubah dari non-profit ke profit gitu. Nah, makanya tadi ada sayap-sayap ataupun organ-organ yang sedang diinisiasi dan dijalankan oleh teman-teman itu untuk memfokuskan. Jadi kalau misalnya dulu YWSN itu dari Palu Gada gitu ya, memang betul nggak mampu. Dan hasilnya juga jadinya karena dia Palu Gada, jadinya tidak Palu Gada juga gitu. Nah akhirnya sekarang kan lebih konkret karena dia specialize. Perbedaannya adalah kita process based, kalau di luar target based. Nah tapi di sini memang harus agak diubah bandulnya. Setengah kita ada mengarah ke target, dan sekaligus kita juga tetap memperhatikan proses siklus manusianya. Karena kita juga tidak mau karena memang target only kita mengorbankan batin seseorang, tapi kita juga tidak mau dia berubah menjadi targetless gitu ya. Nah jadi balancing ini yang dibutuhkan untuk KCI. Kalau saya lihat sekarang dunia profesional di luar nah di dalam KCI ya sebenarnya pun tak ada bedanya sebenarnya ya. Ada orang mungkin mereka muak dengan dunia luar karena mungkin stres segala macam, terus mereka menganggap bahwa di KCI itu seolah mereka berharap ada sebuah ekspektasi tinggi bahwa itu adalah
tanah suci Buddha yang di situ tak ada penderita sekali gitu kan. Tapi at the end of the day mereka juga berkantor di dalam samsara gitu. So masalah ya itu juga, meskipun mereka stres misalnya dengan teman-teman mereka ngejar setoran, mungkin sekarang mereka di kantor mereka di sederhana itu ya mungkin mereka berantem sama teman, sama sesama teman ya sebenarnya sama saja begitu. Cuman salah yang menjadi kelebihannya di kita itu adalah kita punya Lamrim itu, balik lagi bahwa kita di KCI itu dibekali sebuah tools untuk berenang di atas semua itu. Jadi masalah sebenarnya selalu sama saja begitu. Mau kerja di luar kayak tadi Ibu bilang, nggak bilang juga bahwa di KCI itu tak ada target. Itu biara itu 2 tahun terakhir itu juga kita stres kayak hari pantengin angka bendahara yayasannya karena nggak ada duit untuk bayar kontraktor. So ya kalau bicara target ya target ada juga begitu. Kalau bicara misalnya stres hadapin bos di sini juga kemarin ada teman-teman di Markom gitu, mereka harus bergadang sampai jam 4 pagi untuk menyelesaikan sebuah video. Itu kan tak ada bedanya juga dengan orang-orang misalnya yang kerja di auditor yang lembur sampai nggak tidur. Sebenarnya tidak demikian juga, bahwa terus orang menganggap di KCI itu seolah-olah tanah suci Buddha nggak ada masalah. So masalah itu sama, samsara itu kan sama. Seperti kata Suhu kan, kalau kita memang punya karma untuk mengalami masalah itu, kau mau lari sampai ke planet Mars pun masalah itu akan mengikutimu. Gitu. Keunggulan kita di sini adalah kita punya Lamrim dan kita punya komunitas yang memberikan kita sebuah perspektif cara pandang untuk mengatasi masalah-masalah itu. So maksud saya adalah objek eksternalnya itu semuanya sama, mau di profesional di sini. Yang menjadi berbeda adalah di diri kita sendiri, internal kita itu yang berbeda. Dan kalau internal kita sudah adjust, kita mau even kerja di luar pun sebenarnya sama saja. Bagaimana kita pola pikir kita dalam menanggapi masalah-masalah itu, bagaimana cara kita ambil motivasi kita, bagaimana cara kita melihat itu sebagai kita itu pola pikir dibalik seperti itu. So kesimpulannya ya itu bahwa mau dunia profesional, mau dunia KCI, it's the same thing sebenarnya samsara. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah bagaimana kita di KCI itu sedikit lebih unggul karena kita memiliki tools untuk mengubah pola pikir kita dalam menghadapi semua itu. Gitu. Jadi KCI juga butuh profesionalitas seperti kata Ibu, ya kan? Jadi bagi orang-orang yang kerja di KCI, mereka juga tidak bisa bilang bahwa karena kita adalah keorganisasian keagamaan, kekeluargaan, so we don't need professionalism, ya itu salah juga. Dari kata Ibu, kita butuh profesionalitas, kita butuh target, kita butuh ada deadline, segala macam. On the other way around, orang-orang yang kerja di luar, mereka juga tidak bisa mengatakan bahwa karena saya kerja di luar, dan saya mengabaikan batin saya, karena kan memang ya KCI kan sekian ratus orang, nggak semuanya kerja di KCI, kan ada orang-orang memang kerja di luar gitu. Dan bagi teman-teman yang kerja di KCI ya mereka memiliki sebuah privilege lebih karena mereka digembleng untuk menghadapi itu semua dengan Lamrim. Sedikit lebih non-privilege adalah orang-orang yang memang terpaksa kerja di luar, sehingga mereka mungkin waktu untuk menggembleng batin mereka itu lebih sedikit. Tapi masalah sama saja, target ya sama saja, masalah sama saja. Just bagaimana diri kita itu bisa memanfaatkan Lamrim untuk mengatasi semua itu. Ya senang melihat bahwa aspirasi guru itu bisa terpenuhi, dan sekarang di tahun 2021, 21 tahun kemudian, saya melihat bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang ternyata sangat besar, dan I can't thank enough terhadap diriku yang lampau, mungkin di kehidupan yang lampau, dan juga mungkin guru, karena yang membuat saya dipertemukan lagi dengan guru, dengan komunitas seperti ini. Ini adalah sesuatu yang besar bahwa 20 tahun KCI telah mengawal Buddha Dharma, telah mengawal umat manusia pada makhluk samsara ini selama 20 tahun, mengurus kita sekian ribu orang hidupnya tersentuh oleh KCI, itu saja sudah luar biasa. Yang pertama merasa beruntung. Jadi aku ingat dulu tuh ada katanya gini, KCI itu bagaikan satu lukisan dan Anda adalah puzzle bagiannya. Tidak semua orang bisa melihat semua puzzle itu. Tapi waktu itu memang saya
punya kesempatan untuk bisa melihat beberapa puzzle itu jadi satu. Ya, saya merasa beruntung. Kedua adalah merasa memang sudah waktunya generasi muda juga mengambil bagian dan merasakan apa yang kita rasakan. Karena kalau misalnya ini tidak berlanjut, nah itu kan usaha kita sia-sia di sini. Dalam arti ya bukan sia-sia bagaimana, tapi ternyata belum cukup untuk menginspirasi yang lain gitu. Tapi saya rasa dengan kondisi sekarang ini, memang saya melihat ada beberapa buah karma yang matang, ada generasi muda yang sudah lumayan dia mau aktualisasi, dia mau menunjukkan kreativitas dia ingin karya-karyanya terlihat gitu. Nah, jadi itu yang kita perlu. Kalau saya pribadi diakomodir, kita dukung sepenuhnya, sama seperti dulu senior-senior mendukung kami meskipun kami menuju jalan yang salah waktu itu. Ya, karena dulu kita sempat aku ingat sekali itu sempat ditegur bahkan oleh Rinpoche. Tapi itu luar biasa itu mungkin mesti butuh cerita yang lain lagi, itu rasanya seperti apa. Seperti yang saya tadi bilang, 20 tahun dibanding 600 atau 1000 itu satu titik dari satu garis. Harus terus berkesinambungan. Harus terus estafetnya dijalankan. Sehingga bara api ini seperti torch ya, itu diestafetkan dari satu generasi ke generasi yang lain sehingga yang baru merasakan apa yang kita rasakan. Nah, itu yang kita bisa I think bisa kita persembahkan. Harapannya dalam hal ini pasti kebahagiaan kita adalah bagaimana Lamrim bisa terus dipraktikkan. Tentunya kita yang para mungkin teman-teman, kawan-kawan yang profesional di luar sana yang masih memang bekerja di luar, itu juga dapat terinspirasi untuk membantu pengembangan dari Mandala Guru ini. Jadi tidak langsung ya terlibat dan juga bertukar pikiran. Itu yang paling penting sebenarnya. Berdiskusi, ide, bertukar pikiran, dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Jadi memberikan solusi-solusi kepada teman-teman yang sudah berdedikasi ini, itu yang paling penting. Jadi semangat kebersamaannya itu kembali dikobarkan. Tidak hanya nanti, saya rasa setelah pandemi ini berakhir, tidak serta-merta seperti pesta pora di mana kita bisa pergi liburan, tapi yang perlu ditanyakan adalah ya bagaimana kita bisa berkarya bersama dengan teman-teman, kawan-kawan kita yang sudah berjuang mengorbankan hidup, baik sangha ataupun umat Allah. Mungkin saya jawab dalam dua level ya. Satu dari level, kalau bilang harapan pribadi, sebenarnya saya nggak punya harapan apa-apa. Karena maksudnya saya nggak ada harapan apa-apa bahwa Aceh harus jadi seperti apa gitu. Jadi kalau kita bilang kita praktik guru masuk ke jantung hati kita, terus apa yang terjadi? Berarti kan secara implikasi logisnya itu adalah satu, berarti artinya semua harapan dia adalah harapan kita, semua aktivitas dia adalah aktivitas kita, semua yang dia mau adalah kemauan kita, gitu kan. So, kalau dalam konteks seperti itu, mungkin harapan guru itu yang lebih penting. Harusnya kita merefleksi, sebenarnya guru maunya apa sih, harapan beliau apa, gitu. Instead of kita berpikir harapan saya mau apa sih gitu ke depannya. Jadi harusnya kita bisa mencoba menebak-nebak sebenarnya harapan guru itu maunya apa sih, dan kita berusaha mewujudkan itu. Karena ini semua at the end of the day kita lihat ini adalah KTI segala macam, itu kan just a tools gitu. Bagaimana Buddha merampungkan aktivitas beliau, begitu, bagaimana beliau juga memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya, untuk menolong orang, dan bagaimana along the way pun ini dibikin sebagai sebuah tools untuk menolong kita sendiri gitu. Jadi apakah nanti 20 tahun ke depan, 100 tahun ke depan kita akan punya berapa yayasan lagi, ya saya nggak tahu. Apakah kita akan punya berapa PT lagi, ya saya nggak tahu. Apakah kita akan punya berapa ratus ribu anggota lagi, ya saya nggak tahu. Tapi itu yang selalu menjadi exercise bagi saya untuk setiap saat itu mereka-reka, mengira-ngira kira-kira harapannya guru mau seperti apa sih. Saya berharap teman-teman semua bisa memiliki pola pikir yang sama gitu kepada teman-teman mungkin yang junior, kalau yang senior saya yakin pasti sudah memiliki pemahaman seperti ini,
Jadi junior-junior yang tadi bilang estafet mungkin salah satu tongkat estafet yang mungkin ingin saya sampaikan ke teman-teman, karena itu pasti ujung-ujungnya sama, harapan itu pasti ujungnya sama gitu.